Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Atlanta kembali ke Liga Champions setelah absen 2 tahun. Atlanta meraih kemenangan penting di kandang Lecce pada pekan ke-37 Serie A 2023-2024, Sabtu 18 April. Atlanta menang dengan skor 2-0. Charles de Ketelaere membuka keunggulan Atlanta dengan golnya di menit ke-48. Just come on as a substitute, has a chance here for Atalanta and Gianluca Scamacca kemudian menggandakannya di menit ke-53. on the far side from Miranchuk, Falcone comes to claim. Kemenangan ini memastikan Atlanta finish di 5 besar Serie A dan lolos ke Liga Champions musim depan. Setelah 2 tahun absen, Atlanta kembali ke kompetisi elit Eropa. Atlanta lolos ke Liga Champions, de Ketelaere minta maaf ke AC Milan. Charles de Ketelaere jadi kunci keberhasilan Atlanta lolos ke Liga Champions 2024-2025. Namun ia malah meminta maaf kepada AC Milan. "Maaf, saya tidak bisa melakukan seperti apa yang saya lakukan di sini di Atlanta ketika saya di Milan," kata de Ketelaere dilansir dari Tutto Mercato Web. "Saya selalu punya mimpi untuk bermain untuk Milan, namun saya selalu melihat ke depan," ucap pemain asal Belgia tersebut. Torino versus AC Milan, Il Toro seruduk Rossoneri 3-1. Torino versus AC Milan berlangsung di Stadio Olimpico Grande Torino. Tuan rumah tampil oke dan mencetak 3 gol lewat aksi Dufan Zapata di menit ke-26. Rodriguez, Zapata! Ivan Ilic di menit ke-40. Villanova's cross, free header! Dan Ricardo Rodriguez di menit ke-46. Ricardo Rodriguez! Milan cuma mampu memperkecil kedudukan di menit ke-55 lewat aksi Ismail Benacer. Benacer scores! Skor 3-1 untuk Torino jadi hasil akhir pertandingan. Hasil ini tidak mengubah posisi Milan di urutan kedua klasemen sementara dengan 74 poin, sementara Torino naik ke peringkat ke-9 dengan 53 poin. Borussia Dortmund gasak Darmstadt 4-0 di pekan terakhir Bundesliga. Borussia Dortmund menggasak Darmstadt di pekan terakhir Bundesliga 2023-2024. Die Borussen menang 4-0 lewat aksi Jan Madsen di menit ke-30. Marco Reus di menit ke-38. Marco Reus. Julian Brandt di menit ke-72. That was good. Brilliant. Brandt! Dan Daniel Malen di menit ke-88. Kemenangan ini menjadi modal bagus Borussia Dortmund menatap final Liga Champions. Bayer Leverkusen versus Augsburg di Werkself tutup musim dengan 3 poin. Pada laga di Bayer Arena, Leverkusen tancap gas dan berhasil unggul di menit ke-12 lewat aksi Victor Boniface. Robert Andrich menggandakan keunggulan di menit ke-27. Augsburg cuma bisa memperkecil kedudukan di menit ke-62 lewat aksi Mertz Komur. Skor 2-1 bertahan hingga laga tuntas dan Leverkusen mengakhiri musim 2023-2024 tanpa terkalahkan. Hoffenheim versus Bayern di Rotterdam tutup musim dengan kekalahan. Bayern Munich menutup laga Bundesliga musim ini dengan kekalahan. Sempat unggul 2 gol lewat aksi Mathys Tel di menit ke-4 dan Alphonso Davies di menit ke-6. Namun Hoffenheim mampu mencetak 4 gol setelahnya lewat aksi Maximilian Beer
di menit ke-8. Get the shot away. Andrej Kramaric di menit ke-68. That's a nice turn. Gol kedua Kramaric di menit ke-85. Make it count. Dan hat-trick Kramaric di menit ke-87. Is there a chance for another one? Skor 4-2 untuk Hoffenheim jadi hasil akhir pertandingan. Hasil ini memastikan periode buruk Bayern Munich sepanjang musim 2023-2024. Sejarah, Bayer Leverkusen juara Bundesliga tanpa kekalahan. Leverkusen masuk buku rekor Liga Jerman. Mereka jadi tim pertama dalam sejarah Bundesliga yang berhasil juara tanpa pernah merasakan kekalahan. Leverkusen pun masuk daftar elit tim-tim Eropa yang pernah juara Liga dengan status invisible alias tanpa kekalahan dalam satu musim. Harry Kane top skor Bundesliga 2023-2024. Selesai sudah Bundesliga 2023-2024, penyerang Bayern Munich Harry Kane menuntaskan musim sebagai top scorer. Selamat! Bagi Kane, ini adalah gelar top scorer keempat sepanjang karirnya. Gelar top scorer itu seperti obat pelipur lara untuk Kane yang gagal membawa Bayern juara. Xavi bantah rumor bakal dipecat Barcelona. Beberapa media Spanyol sempat mengabarkan Presiden Joan Laporta akan memecat Xavi, namun sang pelatih membantahnya. Isu yang berembus juga menyebut Barcelona bakal mencari pengganti Xavi musim panas mendatang. Xavi mengaku dirinya masih mendapatkan dukungan penuh dari petinggi klub. Roberto De Zerbi tinggalkan Brighton akhir musim ini. Roberto De Zerbi akan meninggalkan Brighton and Hove Albion akhir musim ini. Laga melawan Manchester United akan jadi yang terakhir untuk De Zerbi. Pengumuman itu dibuat Brighton sehari sebelum duel pekan ke-38 Liga Inggris di Amex Stadium. Paulo Montero, si brutal pengganti Allegri di Juventus. Paulo Montero akan menjadi pelatih sementara Juventus di sisa musim ini. Semasa bermain dulu, pria Uruguay itu dikenal sebagai tukang pukul Bianconeri. Sebelum ditunjuk sebagai caretaker, Montero merupakan pelatih Juventus U19. Berpeluang tinggalkan Napoli, visa Kvaratskhelia kian dekat ke PSG. Mamuka Jugheli selaku agen dari visa Kvaratskhelia angkat bicara soal masa depan kliennya di Napoli. Jugheli mengungkapkan tidak menutup kemungkinan kalau Kvaratskhelia bakal cabut jika memang ada tawaran yang menarik. Nama Kvaratskhelia menjadi perbincangan yang cukup hangat menjelang bursa transfer musim panas. Yang terbaru, pemain berpaspor Norwegia itu kabarnya diminati oleh Paris Saint-Germain. PSG kabarnya menaruh minat pada Kvaratskhelia untuk menggantikan posisi Kylian Mbappe yang hengkang di akhir musim ini. Leverkusen tak terkalahkan, Xabi Alonso samai para pelatih hebat ini. Xabi Alonso berhasil membawa Bayer Leverkusen juara Bundesliga tanpa terkalahkan. Alonso menyamai catatan para pelatih hebat di Eropa. Dari 34 pertandingan, Leverkusen meraih 28 kemenangan dan 6 seri. Ada total 89 gol dicetak dan hanya kebobolan 24 gol. Leverkusen jadi tim pertama di Jerman yang melakukannya. Bagi Alonso, ini adalah pencapaian luar biasa, mengingat tidak banyak pelatih yang bisa melakukannya. Di era sepak bola modern, cuma Arsene Wenger bareng Arsenal di 2003-2004, dan Antonio Conte di Juventus 2011-2012. Bayer Leverkusen raih trofi perisai emas yang tak pernah didapatkan Bayern Munchen. Leverkusen resmi menjadi tim pertama yang menorehkan Invisible di ajang Bundesliga. Karena torehan tersebut, Leverkusen berhak untuk menerima trofi emas Bundesliga.
Menurut laporan dari Bild, Liga Sepak Bola Jerman berencana untuk menyerahkan trofi perisai emas kepada Leverkusen saat laga DFL Super Cup atau laga pembuka Bundesliga 2024-2025. Sebelumnya belum pernah ada tim Bundesliga yang meraih trofi emas, termasuk Bayern Munchen yang sudah menjuarai kompetisi tersebut sebanyak 33 kali. Resmi, Jesus Navas dikontrak seumur hidup oleh Sevilla. Setelah bermain untuk Sevilla FC sejak 2001, akhirnya Jesus Navas mendapatkan tawaran kontrak baru oleh pihak klub. Berharap bisa diperpanjang 1 musim lagi, Sevilla justru memutuskan untuk menyudahi kerjasama dengan Jesus Navas. Tetapi secara mengejutkan, Los Nervionenses memberikan kado manis untuk legendanya tersebut. Dilansir dari jurnalis ternama asal Italia Fabrizio Romano, Sevilla memutuskan untuk memberikan kontrak seumur hidup untuk Jesus Navas. Pemain berusia 38 tahun tersebut akan bertahan hingga Desember 2024 dan setelah itu ia bisa bekerja di posisi manapun di Nervionenses. Aurelien Tchouaméni terancam absen di final Liga Champions dan awal Euro 2024. Real Madrid mendapat kabar buruk setelah Aurelien Tchouaméni mengalami cedera. Pemain internasional Prancis itu mengalami cedera kaki dalam kemenangan Los Blancos atas Bayern Munich pada leg kedua semifinal Liga Champions. Berdasarkan laporan dari Football Espana, Tchouaméni mengalami cedera kaki dan diperkirakan akan menjalani pemulihan selama 3-4 pekan. Hal tersebut membuatnya diragukan tampil di final Liga Champions melawan Borussia Dortmund awal bulan depan. Sementara itu, L'Equipe mengklaim bahwa cederanya Tchouaméni juga bisa membuatnya terlambat bergabung dengan skuad Prancis di Euro 2024. Dia diperkirakan akan melewatkan pertandingan Les Plus melawan Austria pada 17 Juni. Chelsea bidik peringkat kelima, Mauricio Pochettino percaya diri bisa bersaing di kompetisi Eropa. Chelsea mengincar untuk finish di tempat kelima di klasemen akhir Liga Primer. Di laga terakhir, The Blues akan menjamu AFC Bournemouth dalam pertandingan yang digelar di Stamford Bridge pada Minggu 19 Mei. Sangat penting bagi kami untuk menyelesaikan dengan cara yang kami lakukan sekarang, dengan kepercayaan diri dan cara kami bermain dalam beberapa bulan terakhir, kata Pochettino pada konferensi pers dikutip dari Reuters. Chelsea siap angkut bocah Brazil senilai 1 triliun rupiah lebih. Chelsea dilaporkan semakin dekat untuk merealisasikan perekrutan remaja dari Palmeiras Estavão. Anak muda 17 tahun itu berposisi sebagai penyerang dan telah menarik minat dari deretan klub top Eropa seperti Bayern Munich, tak terkecuali Chelsea. Namun menurut kabar transfer sepak bola Fabrizio Romano, The Blues bisa memenangkan perburuan ini selama mereka berani menawarkan total paket senilai 65 juta euro atau lebih dari 1 triliun rupiah mencakup bonus apapun. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!